Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya perbedaan dan persamaan antara salafi dan salafiyah. Atas penjelasannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, as-salafiyu bermula lafaz salafi, ismun yaitu nama, mansubun yang dinisbatkan atau disandarkan ila salafin kepada lafaz salaf. Wasalafu bermula lafaz salaf lughatan di dalam makna bahasa atau etimologi al-madhi, yaitu sesuatu yang telah berlalu, wasabiqu dan yang telah lampau, wal mutaqaddimu dan yang telah terdahulu. Jadi maknanya salaf secara bahasa adalah sesuatu yang sudah lampau, terdahulu, yang sudah kuno. Wa huwa diddul khalafi. Wa huwa bermula dia lafaz salaf diddul khalafi, yaitu lawan katanya khalaf. Kalau khalaf itu adalah zaman setelahnya, ya, yang datang kemudian. Kalau salaf zamannya kuno, terdahulu. Wa minhu dan yaitu sebagian dari lafaz salaf qauluhu ta'ala bermula firman-Nya Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Wala tankihu dan janganlah menikahi oleh kalian ma pada yang nakaha telah menikahi aba'ukum oleh bapak-bapak kalian minan nisa'i dari para wanita illa ma qad salafa kecuali sesuatu yang sungguh telah lampau, yang sungguh telah berlalu, yang telah terdahulu. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-22. Walahu ma'nan akhara. Walahu dan yaitu tetap bagi makna salaf, bagi lafaz salaf maknan bermula makna akharu yang lain. Fi bai'is salami di dalam bab tentang jual beli salam, jual beli pesanan. Wal qardi dan hutang piutang. Wa huwa ma quddima minats thamani 'alal mabi'i. Wa huwa bermula dia salaf ma yaitu sesuatu quddima yang didahulukan terhadap dia ma minats thamani daripada harga 'alal mabi'i atas barang dagangannya. Kemudian al-farqu bainas salafi was salafiyati. Perbedaan di antara lafaz salafi dengan salafiyah. Yang pertama, as-salafiyyu biya'in nisbati wa huwa sifatun lil mudzakkari. As-salafi bermula lafaz salafi biya'in nisbati dengan ya nisbat, wa huwa bermula dia salafi sifatun yaitu sifat lil mudzakkari untuk lafaz yang berjenis mudzakkar. Nahu yaitu contohnya lafaz al-ma'hadu ad-diniyu al-islamiyu as-salafiyyu. Al-ma'hadu ini adalah lafaznya mudzakkar. Kemudian disifati oleh isim masdar dan ayat dinudinan, din itu adalah isim masdar, tidak bisa mensifati. Kalau ingin mensifati bagi mudzakkar ditambah ya nisbat maka menjadi ad-diniyu. Islam juga masdar sama aslama yuslimu Islam, tidak bisa mensifati. Jika ingin mensifati maka ditambah ya nisbat untuk mensifati mudzakkar. Sama dengan as-salafiyyu juga sama. Makanya artinya begini, al-ma'hadu pondok pesantren, ad-diniyu yang bersifat agama, al-islamiyu yang bersifat Islam, as-salafiyyu yang bersifat salaf kuno yang terdahulu. Kemudian yang kedua, as-salafiyatu, makna as-salafiyah bi ziyadatil ya'i al-musyaddadati dengan tambahan ya musyaddadah, ya yang ditasydid, wa ta'il marbutati dan dengan tambahan tak marbutoh, tak yang diikat bulat, yaitu masdarun sina'iyun, masdar sina'i, masdar buatan. Wa huwa sifatun bermula dia masdar sina'i, sifatun yaitu sifat lil mu'annathi untuk lafaz yang mu'annath. Sama-sama mensifati antara yang ya nisbat dengan dijadikan masdar sina'i. Hanya saja untuk yang ya nisbat untuk mensifati lafaz yang mudzakkar, kalau yang dijadikan masdar sina'i untuk mensifati lafaz yang mu'annath. Nahwu yaitu contohnya al-madrasatu ad-diniyatu al-islamiyatu as-salafiyatu. Al-madrasatu ini lafadznya adalah mu'annats, ciri-cirinya ada tak marbutoh di akhirnya.
Maknanya begini, al-madrasatu sekolahan, ad-diniyatu yang bersifat, sama-sama bersifat. Ad-diniyatu yang bersifat agama, al-islamiyatu yang bersifat Islam, as-salafiyatu yang bersifat salaf. Jadi persamaannya adalah sama-sama bermakna kuno atau terdahulu atau lampau. Perbedaannya hanya dalam penggunaan. Kalau yang as-salafiyu, salafi, digunakan untuk mensifati lafadz yang mudzakkar. Kalau as-salafiyatu atau salafiyah digunakan untuk mensifati lafadz yang muannats. Adapun suatu istilah yang sering kita dengar, madhabus salafis soleh atau manhajus salafis soleh, wa huwa madhabun ulama'i al-mutaqaddimina as-solihina atau manhajul ulama'il mutaqaddimin as-salihin. Jadi kalau ada orang mengatakan madhab salaf soleh, itu yang dimaksud adalah madhab atau pendapat atau manhajnya para ulama yang terdahulu, yang soleh-soleh, karena ulama yang terdahulu tidak soleh semua ya, harus salafus soleh. Wa huwa madzhabus sahabati radhiyallahu anhum. Bermula dia madhabus salaf soleh yang dimaksudkan adalah beberapa madhabnya para sahabat radhiyallahu anhum. Wa madzahibu jumhurit tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan beberapa madhabnya mayoritas tabi'in, mayoritas, tidak seluruhnya, karena tabi'in ini banyak yang, mohon maaf, yang namanya tabi'in di situ ada Khawarij, ada Syiah, ada yang lain-lain lah, ada Mu'tazilah. Sehingga yang kita sebut adalah madzahibu jumhur. Jumhur itu mayoritas, jumhurit tabi'in wa tabi'it tabi'ina, dan para yang mengikuti para tabi'in. Wa minat tabi'in dijelaskan, dan yaitu sebagian dari tabi'in yang harus diikuti Umar bin Abdul Aziz, yaitu Umar bin Abdul Aziz, wal fuqaha sab'atu, dan para ulama fikih yang 7. Al fuqaha as-sab'atu yang dimaksud adalah Sa'id bin Musayyib atau Musayyab ya, para ulama ada yang baca Musayyib, ada yang Musayyab, Sa'id bin Musayyib. Kemudian Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Kharijah bin Zaid bin Thabit, kemudian Sulaiman bin Yasar, kemudian Urwah bin Zubair bin Awam, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, kemudian Ubaidillah bin Abdullah, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, dan yang lain-lain. Bukan hanya al-fuqaha sab'ah, tetapi para ulama ahli sunnah wal jamaah, kalangan tabi'in. Kalau kalangan sahabat semuanya, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat sahabat semuanya adalah adil, ya, adil dan bisa diikuti semuanya, siapa saja. Kemudian yang tabi'in wa minat tabi'in, yaitu yang mengikuti tabi'in. Wa min tabi'it tabi'in al-Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ini bukan imamnya orang Syiah saja, bukan, beliaunya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja orang Syiah yang menyimpangkan ajaran beliau. Kemudian wal a'immatu al-arba'atu, yaitu imam-imam yang 4, ahli fikih 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muna Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian wal Buwaiti, ini adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Buwaiti, wal Muzanni, dan Imam Muzanni, wal Fudail bin Iyad, dan Fudail bin Iyad, ini adalah ulama ahli tasawuf yang hidup pada zaman salaf. Wal Harithu al-Muhasibi, dan Haris al-Muhasibi, ini juga ulama ahli tasawuf ya, yang hidup pada zaman salaf. Wa Ibrahim bin Adham, dan Ibrahim bin Adham, ini juga ulama ahli sufi yang sangat top ini ya, yang hidup pada zaman salaf. Wal Bukhari, dan kemudian ada Imam Bukhari, ini adalah ulama setelahnya yang menulis kitab Sahih Bukhari. Wa Muslimun wa ashabus sunan, dan Imam Muslim dan ashabus sunan, pemilik kitab-kitab sunnah, yaitu Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Darimi, wa Ibnu Majah, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, yang dimaksud ulama salafus soleh adalah ulama yang soleh-soleh yang hidup pada zaman mulai dari zaman sahabat sampai 300 Hijriah. Jadi pada kurun yang ketiga. Apakah penetapan zaman salaf yang mulai dari zaman Rasulullah SAW sampai kepada zaman 300 Hijriah setelahnya itu punya dalil hadis? Punya dasar hadis riwayat dari Imran bin Husain.
an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni. Khairukum bermula sebaik-baik kalian, qarni yaitu kurunku, zamanku, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian zamannya orang-orang yang yaluna, mengiringi oleh mereka, hum pada mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian zamannya orang-orang yang yaluna, mengiringi oleh mereka, alladzina hum pada mereka sebelumnya. Qala Imranu, telah berkata oleh Imran, la adri adzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du qarnaini aw thalathan. La adri, aku tidak tahu oleh aku. Adzakara, apakah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du di dalam setelah itu qarnaini pada 2 kurun, aw thalathatan atau 3 kurun. Tetapi redaksi awalnya ada 3 kurun yang disebut. Khairukum qarni yaitu kurunnya sahabat, kurunnya Rasulullah. Kemudian turun yang kedua tsummal ladzina yalunahum yaitu kurunnya para tabi'in. Kemudian kurun yang ketiga tsummal ladzina yalunahum yaitu tabi'ut tabi'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Imran bin Husain melanjutkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ba'dakum qauman, sesungguhnya di dalam setelah kalian qauman, suatu kaum, yashhaduna, yang bersaksi oleh mereka, wala yustashhadun, dan tidak diminta menjadi saksi terhadap mereka, wa yakhununa, dan berkhianat oleh mereka, wala yu'tamanuna, dan tidak bisa dipercaya terhadap mereka, wa yangdiruna, dan bernazar oleh mereka, wala yafuna, dan tidak memenuhi nazar oleh mereka, wa yadharu, dan nampak fihim di tengah-tengah mereka, asimanu, oleh kegemukan, wa yadharu fihim asimanu, dan nampak di tengah-tengah mereka itu asimanu, oleh kegemukan. Jadi badannya gemuk-gemuk, beda dengan ulama zaman salaf. Zaman Rasulullah SAW jarang yang gemuk. Kemudian zaman tabi'in jarang yang gemuk. Tabi'ut tabi'in juga yang jarang yang gemuk. Setelah itu banyak ulama yang gendut-gendut, yang gemuk-gemuk. Akhraja, telah mengeluarkan pada hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Nomor hadis 2651, wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 2533. Lalu bagaimana dengan klaim sepihak dari beberapa kelintir kaum muslimin zaman now, zaman sekarang, yang mereka mengklaim mengaku bahwa kelompok salafiyah atau salafi itu ada di pihak mereka saja. Bahkan mereka mencatat di dalam salah satu situs web di Wikipedia dalam bahasa Arab, mereka mencatat yang dicatat itu hanya ulama-ulama di dalam mazhab Hambali saja. Yaitu catatan di dalam Wikipedia berbahasa Arab dituliskan Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, murid kesayangannya Imam Syafi'i. Kemudian dicatat juga Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Taimiyah Al-Harani. Kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Az-Zar'i, muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, orang Najd ini yang bikin kelompok gerakan Wahabiyah. Kemudian Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang memiliki tafsir yang dipakai oleh orang-orang Wahabi dengan tafsir As-Sa'di. Kemudian Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang banyak memiliki kitab hadis, ada silsilah as-sahihah, ada silsilah ad-dhaifah, al-hadits dhaifah, dan seterusnya. Bahkan yang paling heboh di Indonesia adalah sifat salat Nabi. Kemudian ada Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Ini adalah salah satu atau raisnya mufti dalam kerajaan Saudi Arabiyah Al-Wahabiyah. Kemudian dicatat lagi juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini juga muftinya kerajaan Saudi Arabiyah. Ya nggak apa-apa kalau yang dicatat hanya kelompok mereka. Ya biarin saja, mereka mencatat, mengklaim, mengaku, nggak apa-apa. Yang penting kan buktinya. Kita buktikan bahwa kita kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang juga mengikuti para ulama salafus soleh, para ulama yang hidup pada zaman para sahabat, para at-tabi'in dan tabi'un tabi'in, yang soleh, yang alim, yang zuhud, yang wara'. Bahkan banyak di antara mereka adalah para ulama ahli tasawuf, ahli sufi. Tetapi kalau Wahabi sangat membenci, tidak suka kelompok-kelompok aliran tasawuf. Jadi tidak dibedakan mana yang
tasawufnya memang tasawuf ngawur dengan tasawuf yang memang berdasarkan pada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau mereka klaim silahkan, yang penting buktinya di hadapan Allah SWT kelak di yaumil qiyamah. Demikian jawaban kami, mudah-mudahan bisa dipahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah fid din wa dunyal akhirah. Wallahu taala a'lamu biswab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.